Bapa di surga, pagi hari ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan ini dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Roh-Mu bekerja dengan leluasa, memenuhi kami ya Tuhan, bekerja di hati dan pikiran kami, jiwa kami Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan jatuh di tanah yang subur dan bertumbuh berbuah 100 kali lipat, berlipat kali ganda, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapak, berbicara kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan. Saudara-saudara, oke. Judul khotbahnya hari ini selalu ada jalan. Amin. Iya. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 2. Saya akan baca ayat 1 sampai 12. Tapi kita akan belajar cuma 3 ayat aja. Ya. Kisahnya dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Haleluya. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, kisah orang lumpuh yang disembuhkan ini, yang digotong oleh 4 orang ini, mungkin sudah berulang kali kita dengar khotbahnya, kita baca di Alkitab berulang-ulang. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa selalu ada jalan bagi kita. Kita bersyukur hari ini 16 Agustus. 16 Agustus, besok kita akan merayakan hari kemerdekaan, hari proklamasi ya, 17 Agustus. Ya, memang khotbahnya tidak berbicara tentang kemerdekaan, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan memberi jalan di dalam setiap persoalan-persoalan kita, atas bangsa kita, atas hidup kita, atas keluarga kita, atas kepribadi kita. Semuanya saya percaya bahwa selalu ada jalan bagi orang percaya. Katakan amin. Ya. Kita akan belajar bersama-sama. Tadi sudah ini ayatnya ya, kita oke. Ya. Kita mau belajar bahwa ada 3 kunci untuk kita bisa mengalami jalan. Selalu ada 3 hal yang mau kita ingat dalam hidup kita. Kita belajar dari firman Tuhan, dari peristiwa orang lumpuh yang disembuhkan ini. Nah, kita belajar bahwa bagaimana supaya hidup kita selalu diberkati Tuhan, selalu ada jalan ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Di masa sekarang, bangsa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan kita bisa merasakan betapa berat yang kita hadapi, betapa luar biasanya tekanan-tekanan yang sedang kita jalani di dalam kehidupan kita. Bukan hanya karena COVID yang kita lakukan, tetapi adanya krisis ekonomi,
kesulitan-kesulitan kita, seperti kesaksian Ibu Hana tadi. Kita bisa merasakan bagaimana keadaan ketika kita mengalami semua itu, tetapi kita percaya selalu ada jalan. Katakan amin. Kita percaya di dalam kehidupan kita, bangsa kita bisa merayakan ke-75 tahun bangsa kita merdeka. Selalu ada jalan Tuhan akan berikan kepada bangsa kita. Amin. Dan kepada saudara semuanya. Nah, kunci yang pertama yaitu memiliki kasih. Belum. Ini yang pertama, ya. Memiliki kasih, ini penting. Markus pasal 2 ayat yang ketiga. Ya, memiliki kasih. Dikatakan firman Tuhan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus tiba di Kapernaum, Yesus melayani sebuah rumah, lalu oleh orang-orang datang banyak berkerumun mencari Yesus dan ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus. Dan ada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang untuk mencari Yesus supaya apa? Supaya mengalami kesembuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketika 4 orang ini menggotong orang lumpuh ini, saya percaya karena apa? Adanya kasih di dalam diri mereka, adanya kasih yang menguasai hidup mereka, adanya kasih yang tinggal di dalam hidup mereka, adanya kasih yang sungguh-sungguh bersama-sama dengan mereka. Jikalau tidak ada kasih, saya percaya 4 orang ini tidak akan pernah menggotong orang lumpuh ini. Kita nggak tahu apakah orang lumpuh ini ada saudaranya, apakah ini sahabatnya, ataukah orang lain. Tetapi saya mungkin ini tetangganya dan lain sebagainya. Kita nggak diberitahukan siapa dia. Tetapi saya percaya karena adanya kasih. Jadi 4 orang ini menggotong seorang lumpuh dilandasi oleh kasih. Itu pasti. Kasih akan menolong orang untuk melakukan sesuatu. Kasih yang tulus akan menghalangi perbuatan baik kepada sesama. Ya. Kasih yang tulus tidak akan menghalangi perbuatan baik. Ketika kita mengasihi seseorang, kita akan melakukan apa saja untuk orang itu. Ketika kita mengasihi seseorang, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk orang yang kita kasih. Itu pasti. Ya. Makanya ada iklan zaman dulu, iklan mie instan. Iklan mie tahun 80-an. Gunung tinggi kan ku daki gitu. Lautan luas kan ku seberangi, karena sebungkus dari ayam kegemaranku katanya. Ya kan? Ini diambil daripada kisah seorang laki-laki mungkin mengasihi pacarnya, dia pergi mengkagak. Biasa kan kalau laki-laki gombalnya gitu kan. Gunung tinggi kan ku daki, lautan luas kan ku seberangi, gombalnya begitu. Supaya bisa ketemu. Nah, kasih akan membuat orang, mendorong orang melakukan kebaikan. Kasih menjadi penggerak atau motivator utama di dalam melangkah untuk melakukan kebaikan. Tanpa kasih, saya percaya kita tidak akan pernah melakukan apa-apa. Perhatikan apa yang Allah lakukan kepada saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sendiri datang karena kasih. Yesus sendiri menyerahkan nyawanya karena kasih. Yesus memberikan hidupnya karena kasih. Itulah pendorong, penggerak, motivator utama supaya kita bisa melakukan sesuatu. Miliki kasih. Orang Batak bilang holong, ya. Orang Jawa bilang tresno. Orang Kupang bilang apa Pak Yulis? Saya belum belajar. Orang Nias bilang apa? Apa bahasa Niasnya? Kasih. Hah? Itulah. Susah. Ya kan? Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kasih itu akan membangunkan kita. Sama seperti Yesus melakukannya bagi kita. Tanpa kasih, Yesus tidak akan pernah berkorban. Jadi pengorbanan itu dilakukan karena kasih. Orang-orang ini menggotong capek-capek membawa seorang lumpuh di atas tandu dan berusaha bertemu Yesus.
sampai di tempat di mana Yesus ada di dalam rumah, mereka melihat kerumunan orang, tidak ada apa-apa yang jalan untuk bisa menembus supaya bisa berjumpa Yesus, tetapi mereka terus berusaha. Karena apa? Kasih mereka. Kasih mendorong 4 orang ini terus membawa si lumpuh kepada Yesus. Ya, ini jelas. Kasih akan memimpin kita kepada jalan keluar dari setiap masalah kita. Saya percaya apapun masalah kita, kalau kita punya kasih, pasti selesai. Ya. Kasih dikatakan firman Tuhan menutupi banyak sekali dosa. Kasih akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita punya kasih kepada orang mungkin menyakiti hati kita, karena kasih kita bisa tutupi itu karena kasih. Kita bisa menerima orang lain apa adanya. Kita bisa melakukan yang terbaik kepada orang lain karena kasih. Ya. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, di dalam Tuhan milikilah kasih yang sejati, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang penuh perjuangan. Ini yang dilakukan ke-4 orang itu. Mereka mau melakukannya tanpa pamrih, tanpa mendapatkan keuntungan, mencari keuntungan. Mereka melakukan dengan penuh pengorbanan, penuh perjuangan. Ini karena apa? Dilandasi oleh kasih. Ini yang pertama, supaya kita melewati masalah-masalah, supaya ada jalan keluar dalam hidup kita, maka kita harus memiliki kasih. Tanpa kasih, kita pasti gagal. Tanpa kasih, kita tidak bisa melewati semua. Ya. Makanya kita katakan, dan nyanyi kita lagi, bersamamu Bapa aku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Tanpa kasih Tuhan gak berkenan kepada kita. Karena apa? Karena dia lebih dulu mengasihi kita. Itu sebabnya dia berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa melewati semua persoalan bersama Tuhan tanpa kasih? No. Kita bisa melewati segala sesuatu bersama dengan Tuhan kalau kita memiliki kasih. Orang percaya, trademarknya, tandanya orang percaya cuma satu, yaitu kasih. Harus ada kasih. Jadi orang percaya, orang Kristen kalau tanpa kasih nggak bisa. Beberapa tahun yang lalu, TK Mana ada murid-murid yang non-Kristen. Saya bertanya kepada orang tua, anak yang, kenapa Bapak sekolahkan anak Bapak ke sekolah kami, sekolah Kristen? Dia cuma jawab satu, beda Pak, sekolah Kristen itu ada kasih. Dia melihat kasih yang ada di dalam sekolah dia, dalam orang percaya. Itu dia sebabnya dia mempercayakan anaknya sekolah di tempat ini, karena kasih. Jadi kalau orang Kristen tanpa kasih, sebenarnya dia tidak layak disebut orang Kristen. Orang Kristen tanpa kasih jangan lagi menyebut dirinya Kristen. Orang Kristen tanpa kasih lebih baik dia berkata, saya seorang ateis. Saya tidak percaya Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah kita itu kasih. Jadi ini yang pertama, supaya kita bisa mendapatkan jalan keluar dari seluruh persoalan kita, dari seluruh harapan-harapan kita, bisa mendapatkan jalan supaya kita mencapai apa yang kita inginkan seperti 4 orang ini. Tujuan mereka, harapan mereka, keinginan mereka adalah berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus menjamah si orang lumpuh dan menyembuhkan si orang lumpuh ini, sehingga mereka pulang dengan berjalan tanpa menggotong lagi. Inilah tujuannya mereka. Dan mereka melakukannya karena kasih, berkorban, capek-capek, berusaha melakukan segala-galanya
hanya untuk orang lumpuh. Mereka bisa saja meninggalkan orang lumpuh ini ketika mereka melihat tidak ada kesempatan, tidak ada jalan bertemu dengan Yesus, tidak ada jalan untuk berjumpa dengan Yesus, tidak ada jalan untuk kesembuhan. Mereka bisa saja katakan, udahlah kita pulang lagi, kita balik. Tapi karena kasih, selalu ada jalan diberikan Tuhan. Kasih yang dari Tuhan itu memberi kita dorongan untuk memberikan pertolongan. Kasih yang dari Tuhan itu membuka jalan bagi kita untuk kita bisa mencapai apa yang kita harapkan dari Tuhan. Ya, ini mereka harapkan dari Tuhan. Jadi kalau apapun yang kau harapkan dari Tuhan, apapun yang kau rindukan dari Tuhan, semua doamu, semua harapanmu, semua cita-citamu, jangan lupa miliki kasih dulu. Kasih itu harus menjadi tanda dalam hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki semangat. Kasih menjadi landasan dasar, tetapi juga kita perlu semangat. Ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Spirit. Kita perlu spirit yang benar, roh yang benar, semangat yang benar. Supaya apa? Supaya jalan terbuka. 4 orang ini membawa ke hadapan Tuhan, tetapi tidak bisa karena banyak orang menutupi jalan. Pintu sudah tertutup dengan kerumunan orang, crowded. Tetapi apa yang mereka lakukan? Membuka atap. Sesudah terbuka, turunkan tilam. Orang lumpuh diturunkan. Saudara dikasih Tuhan, ini ada spirit yang benar dari mereka. Mereka terus berusaha, mereka bersemangat melakukannya. Yang penting bagaimana caranya supaya berjumpa dengan Yesus. Yang penting bagaimana caranya supaya si lumpuh ini mengalami mujizat. Yang penting bagaimana caranya orang lumpuh ini, saudara mereka, teman mereka, tetangga mereka, siapapun itu, mereka mau supaya mengalami kuasa mujizat dari Tuhan Yesus. Dan mereka harus membuka atap. Saya membayangkan ketika mereka membuka atap, semua orang mungkin teriak, ada orang, woi ngapain woi? Pasti ada yang bilang, ngapain kalian rusak-rusak atap rumah orang? Tetapi karena mereka mau mencapai itu, karena semangat mereka, karena mereka punya spirit yang benar, mereka membuka atap supaya ada jalan. Perhatikan, orang-orang yang loyo, orang-orang yang lemah dan putus asa tidak akan pernah mendapatkan jalan. Orang-orang yang melihat segala sesuatu itu sebagai sebagai pintu tertutup tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi orang-orang yang penuh semangat, melihat peluang-peluang yang besar, melihat cara Tuhan bekerja, melihat bagaimana Tuhan membuka jalan dengan banyak cara. Harus ada semangat. Orang-orang yang optimis, orang-orang yang antusias, orang-orang yang dikuasai roh, yang penuh dengan semangat bagaimana berjumpa dengan Yesus. Kita harus begitu. Kita percaya ada jalan. Yesus akan buat jalan. Tuhan akan membuat jalan. Tuhan akan membuka pintu. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan pertolongan. Ini harus menjadi spirit kita. Kesulitan apapun yang kita alami, ya, masalah apapun yang sedang kita jalani, percayalah harus ada semangat. Jadi kunci kedua mendapatkan jalan keluar adalah semangat. Jalan keluar dari mana? Tanpa semangat kita tidak akan mendapatkan apa yang kita tuju. Ya? Kalau nggak ada semangat, nggak akan sampai ke tujuan. Kalau kita lemah, putus asa,
Bagaimana kita bisa mendapatkan tujuan kita? Bagaimana kalau kita punya cita-cita? Kalau kau pelajar, kau punya cita-cita, tapi kau tidak punya semangat belajar, bagaimana kau meraih cita-citamu? Atau kau punya cita-cita mau jadi sesuatu, tapi kau tidak mau berusaha dengan tidak semangat untuk mencapai itu, bagaimana caranya? 4 orang ini tetap semangat meskipun banyak halangan dan rintangan dengan membobol atap. Halangannya orang banyak, halangannya mungkin diributin orang. Woi turun woi, diteriakin orang. Tetapi mereka tetap semangat. Semangat selalu mengalahkan rasa putus asa dan keterbatasan. Percaya. Semangat akan mengalahkan putus asa dan keterbatasan. Oh, mungkin kita merasa sudah tidak punya harapan karena tidak ada semangat lagi. Kita mungkin terbatas, aku terbatas, aku nggak mampu, aku cuma bisanya segini aja, nggak bisa. Tetapi kalau kita punya semangat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu bersemangatlah di dalam Tuhan. Jangan putus asa, jangan lemah, jangan melihat keterbatasan-keterbatasanmu, jangan melihat kekurangan-kekuranganmu, jangan melihat semua itu, tetapi ingatlah, lihatlah Tuhan yang tak terbatas, lihatlah Tuhan yang maha kuasa, lihatlah Tuhan yang mampu mengalahkan segala-galanya, lihatlah Tuhan yang akan membuka jalan bagimu. Semangat di situ. Semangat selalu bersikap pantang menyerah. Ya, ingat baik-baik. Semangat itu pantang menyerah. Jangan saudara kalah sebelum berperang. Orang-orang ini membawa orang lumpuh, tidak menyerah dalam situasi yang begitu crowded, begitu kerumunan yang banyak sekali. Mereka tidak menyerah. Mereka naik atap, membongkar atap, menurunkan selumpuh, dan mujizat pun terjadi. Pantang menyerah. Dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Loyo. Kalau manusia tidak ada tulangnya, loyo. Makanya kita bisa kuat, bisa diri karena ada tulangnya. Bukan orang Batak. Orang Batak dari dulu lahir udah ada tulangnya. Tulangnya double ya. Ya. Karena saudara dikasih Tuhan, pantang menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Amin. Katakan yang keras, amin. Amin. Iya, Tuhan punya rencana. Jadi jangan pernah menyerah. Semangat terus, berkobar-kobar. Layani Tuhan, tetap semangat. Sekalipun seolah semua jalan buntu, tetaplah bersemangat dalam usaha, setiap usaha. Sebab Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai langkah yang benar. Apa yang menjadi harapan-harapanmu? Semua usahamu, cita-citamu, sekolahmu, pekerjaanmu, segala yang kau lakukan, serahkan kepada Tuhan. Semangat terus. Ya. Lebih-lebih lagi ikut Tuhan dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam berjemaat bersama-sama. Jangan pernah menyerah. Tetap semangat. Ini yang kedua. Yang pertama, miliki apa? Kasih. Ingat baik-baik. Minggu depan saya tanya harus bisa jawab nilai 100. Yang kedua, memiliki semangat. Seperti anak TK tuh, tepuk semangat, semangat, nah gitu. Jangan cuma anak TK doang yang semangat ya. Kita juga yang dewasa harus semangat. Yang ketiga, memiliki iman. Mana dia? Oh, udah baru muncul ya, baru ngomong. Saya lagi senang-senangnya belajar PowerPoint segala macam. Jadi pakai animasinya
Yang menarik, ya. Memiliki iman, Markus 2 ayat 5. Dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perhatikan. Melihat iman siapa? Mereka dikatakan. Artinya lebih dari satu orang kan? Ya. Berarti yang dilihat iman 4 orang itu, dan si lumpuh tentunya mungkin berarti berlima lah. Ya kan? Ketika Yesus melihat iman mereka, mereka punya iman. Iman mereka adalah Yesus penyembuh. Iman mereka adalah Yesus jalan keluar. Iman mereka adalah Yesus satu-satunya solusi menghadapi semua persoalan si lumpuh ini. Itu iman mereka. Makanya mereka terus melakukannya. Bagaimana membawa si lumpuh ini ke hadapan Yesus. Ya. Jadi milikilah iman, ini menjadi penting. Iman dapat melakukan perkara-perkara besar. Jadi ini kunci yang ketiga, yaitu iman. Tanpa iman semua akan sia-sia. Ya, tanpa iman semua akan sia-sia. Ya, satelit sudah sudah beredar, satelit ke-7. Kemarin, hari ini sengaja saya nggak ada satelit karena saya pikir saya mau upload khotbah saya hari ini. Besok ada. Kemarin bagian pertama baru kita bicara definisi iman. 10 pelajaran tentang iman. Kita akan belajar 10 pelajaran. Baru pertama, baru definisinya kemarin. Supaya kita mengerti. Iman adalah dasar yang kita harapkan dan bukti dari yang kita tidak lihat. Wah, itu kata firman Tuhan. Apa yang kita harapkan ini kita berdiri teguh yakin. Ini namanya. Makanya dikatakan dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu. Ini bukti, belum dilihat tapi terbukti. Itu dia iman. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Bagi mereka iman adalah bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keluar dari seluruh masalah. Dan sehingga mendorong 4 orang ini terus berusaha bertemu dengan Yesus. Ini bagi mereka beriman. Yesus satu-satunya jalan keluar, gak ada yang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah engkau menjadikan Yesus satu-satunya jalan keluar dalam hidupmu? Atau engkau mencari jalan yang lain? Seperti Oduneni bilang, oh ada banyak jalan menuju Roma, cari aja jalan yang lain. Sorry. Memang mau ke Roma ada banyak jalan, tetapi kalau engkau mendapatkan jalan keluar dari seluruh persoalanmu, datang kepada Yesus. Terlebih untuk keselamatan jiwamu, hanya Yesus satu-satunya jalan. Kalau engkau mau mendapatkan jalan keluar, iman kepada Yesus. Jangan iman kepada yang lain. Apalagi iman kepada si Eman atau si Emon. Jangan. Iman hanya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, secara kasat mata mungkin tidak ada jalan. Ya, kita mungkin lihat, waduh bagaimana ya, persoalanku terlalu berat. Bagaimana ya, apa iya ya besok saya bisa makan? Apa iya ya besok saya dicukupkan Tuhan? Apa iya ya, semuanya gak kelihatan. Pendapatan saya semakin menipis sekarang. Persoalan makin banyak. Apa bisa saya melewati semua ini? Ya. Kita perlu iman. Ya. Kita perlu iman. Kita perlu berjalan dengan iman. Karena dengan iman segala sesuatu mungkin dan selalu ada jalan. Kalau kita melihat situasi sekarang, mungkin kita ketakutan, mungkin kita stres, tetapi Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Matius pasal 6 itu sering kali. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi saudaraku, ayat ini jangan cuma ayat 33 aja, jangan hanya dihafal. Matius 6 ayat 33, baca ayat 25 dulu sampai ayat 34, itu kan satu perikop. Ayat 25 bilang apa? Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, akan apa yang kamu pakai, kata Tuhan. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, katanya, bunga bakung di ladang, tidak meminta, tapi masih dandani Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, tidak menabung, tidak mulai, tapi diberi makan oleh Tuhan. Itu
ayat itu harus diingat juga. Dan dikatakan bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu ingat baik-baik, Bapamu yang di surga tahu, kata Tuhan. Bapamu yang di surga tahu, Bapamu yang di surga tahu. Ini karena nggak ada replaynya, saya ulang-ulang ini gitu ya. Kalau di Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan amin. Nah, kalau Bapa kita tahu, kenapa kita khawatir, kenapa kita takut, kata Tuhan. Makanya kata Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, semuanya apa? Semua hal makanan, hal minuman, hal pakaian akan ditambahkannya kepadamu. Yesus berbicara apa? Pemenuhan kebutuhan kita, jasmani dan rohani. Jadi Yesus tidak memenuhi kebutuhan rohani saja, tapi jasmani juga. Tapi itu kuncinya. Iman bahwa Allah menyediakan, Allah tahu kita memerlukannya. Ya, jadi segala sesuatu mungkin bagi Allah. Seringkali yang kita bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi begitu ada persoalan kita ketakutan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi kita ketika kita kesulitan dan merasa tidak ada apa-apa, kita pikir, waduh besok makan enggak ya? Ini yang terjadi pergumulan manusia kita. Karena apa? Kita dikuasai oleh apa? Khawatir kita. Kita dikuasai ketakutan-ketakutan kita. Padahal Allah kita lebih besar daripada semua persoalan kita. Allah Maha Kuasa itu akan memberikan jalan keluar. Iman menuntun kepada langkah yang benar dalam bertindak dan mencapai tujuan yang pasti. Iman mereka melangkah, membuka atap, menurunkan si lumpuh di hadapan Yesus. Iman menuntun mereka membawa berjumpa dengan Yesus. Ini yang terjadi dalam peristiwa ini. Demikian juga seharusnya kita. Iman kita harus membawa kepada langkah-langkah dan tindakan mencapai tujuan untuk bergantung kepada Tuhan. Karena iman itu seperti contoh yang paling gampang begini aja. KN, tolong berdiri KN. Tolong beri, bisa dialahkan ke sana video. Nah, sekarang langsung. KN berdiri dulu. Ya, KN silakan duduk KN. Nah, ada HP-nya. Kenapa KN duduk? Disuruh. Tapi percaya nggak kursinya kuat? Nah, dia percaya bahwa kursi itu dapat menahan bobotnya. Gitu loh. Kalau dia nggak percaya, maka dia duduknya juga gantung-gantung, sambil gitu. Itu iman. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan, jangan gantung-gantung. Letakkan saja hidupmu di dalam tangan Tuhan. Letakkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Sebab Tuhan kita lebih kuat daripada sebuah kursi yang dapat menahan bobot kita. Saya percaya, saudara semua percaya di kursi ini bisa nahan bobot. Kalau saudara nggak percaya, mungkin saudara ambil kursi lah, baru duduk kursi lah. Mungkin bikin double, mungkin 3. Ya, ada yang begitu. Saya pernah lihat orang sakit gedenya, dia bikin 3 dulu. Karena dia takut daripada ngejeplak, ya kan? Tapi saudaraku nggak ada di sini yang pakai kursi double. Berarti percaya sama kursinya kuat. Demikian juga kepada Tuhan. Ya. Langkah yang benar, bertindak benar, mencapai tujuan. Ya. Jadi itu iman, simpelnya begitu aja. Saudara meletakkan hidup saudara dalam tangan Tuhan dan percaya Tuhan akan memelihara. Amin. Iman kepada Tuhan adalah satu-satunya cara yang benar. Ya, ini ingat baik. Iman kepada Tuhan adalah satu-satunya cara yang benar untuk mendapat jalan keluar dari seluruh pergumulan hidup. Satu-satunya cara. Ya, saya mau kasih tahu. Iman kepada Tuhan. Jangan iman kepada yang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Seperti 4 orang menggotong orang lumpuh. Yesus berkat melihat iman mereka. Yesus gak melihat hal yang lainnya, tetapi Yesus melihat iman yang tidak kelihatan.
Iman yang tidak kelihatan ini dilihat dari mana? Dari tindakan, dari perbuatan, dari langkah-langkah mereka, dari segala usaha mereka, dari kasih dan semangat mereka. Ya. Orang beriman pasti memiliki kasih dan semangat. Habis itu. Orang beriman pasti punya kasih dan semangat. Kalau orang beriman nggak punya kasih, ragu saya imannya. Pasti imannya loyo. Orang beriman nggak punya semangat, itu juga sama. Masa sudah punya iman tapi nggak semangat? Mana mungkin? Orang beriman itu pasti memiliki kasih dan semangat, itu komplit. Lengkap sudah di dalam kita. Jadi ini yang kita harus ingat baik-baik. Milikilah iman, ya, miliki iman. Yang pertama miliki kasih. Yang kedua miliki semangat. Yang ketiga miliki iman. Ya, bisa belum pulang. Belum ya? Ya, ini dia. Milikilah kasih. Kasih haruslah menjadi dasar kita bertindak dalam segala hal. Nih, kasih itu menjadi dasar untuk kita bertindak dalam segala hal. Itu yang pertama, penting. Itu landasan pertama. Kita harus memiliki. Kasih sejati akan penuh pengorbanan. Ingat, kasih yang sejati itu berkorban. Kasih yang sejati tanpa pengorbanan bukan kasih yang sejati. Kasih agape. Kasih Tuhan Yesus yang berkorban buat kita. Itu contohnya. Kasih sejati tidak kenal lelah untuk menjadi berkat. Ya, bukan tidak kenal, tidak kenal. Harusnya L ya. Ini kok masalah kurang pencet. Ya. Jadi ini miliki kasih supaya apa? Supaya kita tidak lelah-lelah untuk berbuat sesuatu, berbuat kebaikan. Ini kasih. Kedua, milikilah semangat. Semangat pasti akan memimpin pada terobosan-terobosan. Lihat itu. Semangat mereka menerobos jalan supaya berjumpa dengan Yesus. Akan ada terobosan kalau ada semangat. Kalau kita udah gak ada semangat, loyo, apa tuh, lima letih, lusuh, loyo, lemah, lunglai, udah gitu, nah ada terobosan lagi. Jadi harus bersemangat supaya apa? Supaya kita mengalami terobosan-terobosan baru dalam hidup kita. Peluang-peluang baru dalam hidup kita. Mencari peluang apapun untuk kita bisa jadi berkat. Semangat tidak mengenal putus asa. Itu. Tidak ada dalam kamus orang yang bersemangat itu kata putus asa. Ya, nggak ada. Putus cinta ada, tapi dia tidak putus semangat. Ya kan? Ada orang kalau berkasih-kasihan kan kalau laki-laki belum anak remaja putus cinta, jomblo lagi, tapi dia nggak semangatnya ya nggak boleh hilang. Jangan seolah-olah cuma dia satu-satunya, enggak. Jangan khawatir, jangan takut, ada yang terbaik kan gitu, beda ya. Ya, jadi nggak usah putus asa. Waduh, jangan sampai saudara karena udah diputusin sama pacar, saudara pergi ke atas gunung, lalu saudara gantung diri di bawah pohon cabe. Bisa nggak tuh? Oh nggak bisa. Udah di atas gunung bawa pohon cabe lagi. Ya nggak mati-mati ya. Itu namanya nggak niat. Ya jadi ingat, nggak usah putus asa. Percayalah Tuhan kasih yang terbaik gitu ya. Semangat, tidak terlalu musuh. Semangat selalu mendorong pada fokus utama atau tujuan hidup. Semangat itu akan mendorong saudara pada tujuan hidup. Apa tujuan hidupmu? Kalau engkau sudah punya tujuan hidup, seperti Rasul Paulus berkata apa? Ini yang kulakukan. Aku berlari-lari untuk mencapai hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus, Tuhan. Itu yang dia lakukan. Dia berlari, artinya penuh semangat. Walaupun aku bersusah-susah, walaupun menghadapi pencobaan, walaupun menghadapi penjara, walaupun menghadapi aniaya, tetapi aku berlari-lari karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus berkata, fokusnya, tujuan utamanya adalah memperoleh hadiah dari Kristus. Itu saja. Itu yang membuat dia terus berjalan.
Jadi orang yang bersemangat selalu mendorong pada fokus utama, pada tujuan. Milikilah tujuan hidup yang jelas. Kalau nggak punya tujuan, saudara mau jalan kemana? Kalau ketemu orang di jalan tol, kita baru istirahat. Mau kemana Pak? Belum tahu saya. Loh, masa belum tahu? Ketemu di tempat istirahat, ngobrol sama orang, ditanya, Pak mau kemana Pak? Belum tahu. Pokoknya jalan aja. Nah, aneh. Pasti ditanya, mau kemana Pak? Solo. Mau kemana Pak? Jogja. Mau kemana Pak? Semarang. Mau kemana Pak? Tegal. Harus ada jawaban. Nah kalau nggak tahu mau kemana, nanti dia di tempat istirahat terus lama-lama di situ. Istirahat terus, lama-lama gak jalan-jalan. Ya bingung mau kemana soalnya. Ya kan gak ada tujuan. Jadi karena gak ada semangat, gak ada dorongan untuk milikilah iman. Iman sejati kepada Tuhan tidak pernah menyerah. Ya seperti kita nyanyi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Iman memimpin pada tindakan untuk mengandalkan Tuhan. Iman memimpin kepada tindakan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Seperti saya bilang tadi, letakkan dirimu di dalam tangan Tuhan. Seperti engkau duduk di atas kursi dengan tenang, dengan nyaman, dan percaya kursinya nahan beban saya. Ya. Iman sejati percaya bahwa satu-satunya jalan keluar adalah hanya Tuhan saja. Ingat baik-baik. Iman yang sejati percaya bahwa jalan keluar itu satu-satunya hanya Tuhan saja. Itu iman sejati. Dia tidak goyah. Walaupun dibujuk rayu, di sana ada orang pintar, kamu bisa hebat, nanti kamu bisa kaya, bisnismu bisa maju, bisnismu bisa besar. Jangan pergi ke sana. Dia percaya Tuhan akan menolong. Dia percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dia percaya Tuhan akan memberkati. Imannya cuma percaya satu-satunya jalan keluar dalam pergumulan. Memang dia akan sedang melewati masalah, sedang melewati lembah-lembah kekelaman, sedang melewati pergumulan, tapi percaya lewati lembah ini nanti akan ada berkat. Jalan hidup tak selalu tanpa kami yang peka, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusur pelangi kasih Tuhanku. Sehabis gelap akan terbit terang, sehabis badai akan ada pelangi kasih Tuhan. Ada jalan keluar. Makanya imanmu harus kepada Tuhan saja, jangan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh mendengar, merenungkan firman Tuhan. 4 orang membawa seorang lumpuh ke hadapan Yesus karena kasihnya, karena semangatnya, karena imannya. Mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan, mereka bahkan dipuji betapa iman mereka luar biasa, dan Yesus melihat iman mereka. Dan kami mau Tuhan sebagai orang-orang percaya, biarlah kasih semangat iman itu ada dalam hidup kami, sehingga kami terus melangkah dalam kehidupan kami dalam situasi sekarang ini, supaya kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati hidup kami, baik semua yang ada di tempat ruangan ini maupun mereka yang sedang mendengar di rumah. Curahkan berkat Tuhan, curahkan, berikan pertolongan, berikan mereka jalan keluar kalau mereka menghadapi masalah saat ini. Tuhan, tanamkan kepada mereka semangat iman supaya mereka menemukan jalan keluar, supaya mereka mengalami mujizat Allah, mengalami jalan keluar daripadamu, dan kuasa Allah dinyatakan, berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, segala puji hormat syukur bagimu, segala kemuliaan hanya bagimu.
dan segala hormat hanya bagi Tuhan yang telah berfirman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.